Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Safari Kolbu Official. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur dapat berjumpa kembali di channel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan dosa merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ganjarannya pun tidak main-main, bisa saja dibalas langsung di dunia tanpa harus menunggu akhirat. Akan tetapi Allah Maha Pengampun, seberat apapun dosa hambanya jika bertobat, maka akan diampuni dan dihapuskan segala kesalahan yang telah diperbuat. Namun jangan pikir semua dosa bisa diampuni oleh Allah. Ada 10 dosa besar yang ternyata tidak ada kata ampun, justru akan langsung dijebloskan ke dalam api neraka. Namun sebelum lanjut, saya mengajak dengan segala kerendahan hati para jamaah, para sahabat yang baru bergabung di channel ini untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Dengan begitu, Anda juga ikut serta menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Serta bagi Anda, para sahabat penikmat setia yang telah mensubscribe dan menyukai video ini, saya doakan mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat rezeki yang banyak serta barokah kepada Anda semuanya. Dan berikut adalah 10 dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. 1. Menyekutukan Allah atau syirik. Syirik atau menyekutukan Allah adalah dosa besar. Misalnya, Anda menginginkan sesuatu tapi malah meminta ke dukun, yang jelas-jelas hanya manusia bukanlah Tuhan. Syirik merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah tertulis dalam Al-Quran, yaitu sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa, karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh, dia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa ayat 48. 2. Putus asa. Siapa yang sering merasa putus asa karena gagal melakukan atau meraih sesuatu, padahal Allah masih memberikan rahmatnya kepada manusia, bisa bernapas, melihat, diberikan rezeki yang cukup. Allah tidak menyukai hambanya berputus asa, sebab termasuk golongan kafir dan akan masuk ke dalam neraka. Allah berfirman, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. 3. Durhaka kepada orang tua. Menghormati dan memuliakan orang tua merupakan akhlak terpuji dan sangat dianjurkan oleh Rasulullah, khususnya ibu. Akan tetapi, jika sebaliknya merupakan dosa besar yang dilaknat, dan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, dari Abu Hurairah ia berkata, seorang lelaki datang kepada Rasulullah, lalu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perbuatan kebaikanku? Beliau menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau pun menjawab, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab lagi, ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, bapakmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Merasa aman dari ancaman Allah. Kemudian merasa aman dari segala ancaman atau peringatan dari Allah. Misalnya, seorang ahli maksiat terus saja melakukan zina. Tanpa dia sadari Allah tidak pernah luput pengingatannya. Allah selalu tahu di mana hambanya berada. Allah berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 99. 5. Menuduh wanita baik-baik berzina. Allah mengancam orang yang menuduh wanita baik-baik berzina. Hati-hati, karena ini akan menghancurkan hidup mereka dan menghancurkan keluarga mereka. Ini juga dapat memengaruhi masyarakat dan menciptakan perpecahan,
kekacauan yang menyebar. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan suci berzina kemudian tidak menghadirkan 4 orang saksi. Maka cambuklah mereka dengan 80 cambukan dan jangan terima kesaksian dari mereka bahkan sesudahnya, dan mereka jelas tidak patuh. Kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. An-Nur ayat 23. 6. Membunuh. Membunuh tentu saja dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang keras tindakan seperti itu karena tidak hanya menciptakan kekerasan, kerusuhan, dan kekacauan dalam masyarakat. Islam menganjurkan untuk menjaga dan melindungi darah saudara-saudara Muslim dan juga darah non-Muslim. Allah berfirman, barang siapa membunuh satu jiwa kecuali untuk jiwa atau untuk kerusakan di bumi seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang menyelamatkan seseorang, maka seolah-olah dia telah menyelamatkan manusia seluruhnya. Al-Maidah, ayat 32. 7. Memakan harta anak yatim piatu. Yatim piatu merupakan anak yang sangat dispesialkan, karena Nabi Muhammad sendiri termasuk anak yatim yang ditinggal ayahnya sejak masih dalam kandungan. Namun sayangnya, sebagian orang masih memperlakukan anak yatim piatu secara tidak adil, bahkan memakan harta yang sudah jadi haknya. Ini merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka hanya memakan api di perutnya, dan mereka akan dibakar dalam api yang menyala-nyala. An-Nisa ayat 10. 8. Memakan riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Al-Baqarah ayat 278. Dalam kutipan ayat tersebut secara jelas melarang memakan riba. Bahkan ini termasuk dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Berbuat zina. Sudah jelas berbuat atau melakukan zina merupakan dosa besar, dan terancam tidak diampuni oleh Allah. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Al-Furqan ayat 68. 10. Lari dari medan perang. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang maju untuk berperang, janganlah kamu membelakangi mereka dalam pelarian. Dan barang siapa yang membelakangi mereka pada hari seperti itu, sesungguhnya dia telah kembali dengan kemarahan dari Allah. Dan tempat perlindungannya adalah neraka, dan celakalah tempat yang dituju. Al-Anfal, ayat 15-16. Dalam kutipan ayat tersebut menerangkan lari dari medan perang merupakan dosa besar dan terancam tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya bagikan kali ini dapat memberikan manfaat bagi Anda dan menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya. Dan jika dianggap video ini bermanfaat, silakan dibagikan ke teman atau kerabat Anda. Mudah-mudahan dengan cara membagikan video ini, kalian juga mendapatkan pahala dari Allah. Amin amin ya robbal alamin. Itu saja pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe dan share kepada teman atau kerabat kalian, agar kalian mendapatkan pahala yang sama dengan yang menyebarkan video ini.